Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pertama, yang terhormat kepada tuan rumah di majelis ini, majelis taklim ini, dan yang terhormat kepada seluruh anggota majelis taklim Al-Misbah wal Haj. Ini kami cuma mewakili Ustaz Gus kecapean karena beliau akhir-akhir ini sangat sibuk dengan perjalanan dakwahnya. Tadi masih mengantarkan dua kiai ke bandara, dua kiai dari Malang, zikir jama'i ya 1 bulan sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dekatnya kita berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Kenapa? Karena majelis taklim pasti penuh dengan barokah, dan semoga tuan rumah yang memfasilitasi adanya majelis taklim ini semoga diberi kelancaran rezeki, diberi kepanjangan umur, dan putra putrinya diberikan anak yang soleh dan solehah. Dan untuk yang tidak punya anak sekaligus jodoh seperti kita ini, dilegaskan atau segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan untuk yang sudah, mohon untuk aminnya dengan keras-keras nanti didengar oleh yang di belakang. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkatnya semoga kita mendapat syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Mungkin tidak usah lama-lama karena kami atau saya pribadi ini hanya jadi pengganti. Dalam ilmu nahwu itu ada namanya badal. Badal itu artinya pengganti, yang mana kalau namanya pengganti itu tidak akan pernah sama dengan yang digantikan. Karena apa? Karena ilmu saya masih, kalau kata orang Jawa itu katanya ilmu saya itu masih cetek. Ibarat kata kalau memang mau dibandingkan dengan Ustaz Firman, masih jauh, bagaikan langit dan bumi. Saya ini masih ada di ujung bukunya beliau, masih ilmunya masih cetek banget. Karena saya masih santri juga, saya ini masih ada di bayang-bayangnya beliau, masih ada di debu-debu sandalnya beliau masih. Itu perbandingan saya dengan beliau. Karena ini pengganti, karena pengganti ini tidak akan pernah sama dengan yang digantikan. Mohon maaf apabila keterangan nanti saya banyak salahnya. Murni salahnya dari saya, benarnya ya pasti dari Sang Pencipta, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya diberi amanah untuk bukan memberi ceramah ya, karena ini bukan bidang saya aslinya. Karena santri itu
Tidak selamanya semuanya jadi kiai atau ustadz. Guru saya, kata kiai saya, santri itu boleh jadi apa saja, boleh jadi polisi, tentara, pekerja atau dan lain sebagainya, tapi jiwanya tetap santri. Santri yang menjaga kesantriannya, akhlaknya, terutama akhlaknya beda dengan yang tidak, ya meskipun tidak bisa disamaratakan. Nah, meskipun orang yang tidak mondok itu kalau dirinya masih menganggap guru kepada kiai-kiainya itu tetap dinamakan santri meskipun tidak mukim di pesantren. Tetap dinamakan santri karena apa? Karena dia mempunyai jiwa santri. Apa? Dia masih tahu tunduk kepada perintah kiai. Kiai punya guru nyambung kepada Rasulullah SAW. Karena ini saya sebagai santri, maka tema yang akan dibahas ini bukan ceramah, sekedar berbagi pengalaman mungkin selama saya ada di pesantren. Bukan ceramah. Kalau ceramah ya seperti yang saya katakan itu bukan bidang saya sebenarnya, karena ilmu saya masih jauh banget. Ya ke barat aja, ke timur, kan ke selatan, ke barat. Banyakan jalan-jalannya daripada belajarnya. Ini mungkin temanya sesuai dengan majelis taklim, di mana majelis taklim itu berkenaan dengan ilmu. Kata ulama, mencari ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan mencari ilmu atau mengukir ilmu di waktu tua itu bagaikan mengukir di atas air. Ini sebenarnya dawuhnya ulama, bukan hadis. Yang kita tahu selama ini adalah hadis. Mungkin ada yang belum tahu, ini sebenarnya adalah dawuhnya ulama, kalamnya ulama, yang mana hal ini dawuhnya Imam Hasan Al-Basri, bukan hadis Nabi. Belajar di waktu kecil sangat mudah karena pikiran mereka masih plong, masih fresh, masih plong. Tidak ada pikiran mencari apa-apa gitu, tidak ada. Kalau sudah tua ini sulit mencari ilmu. Bukan tidak bisa lagi, tetap bisa. Kenapa? Karena sesuai Nabi, karena sesuai hadisnya Nabi, carilah ilmu kalian dari kalian lahir sampai kalian wafat, ilal mahdi ilal lahdi, dari kalian mulai lahir sampai kalian wafat. Jadi meskipun kita ini tua, tidak ada kata terlambat untuk mencari ilmu. Ya seperti hal ini kita berkumpul di majelis taklim, saya sangat di sini sangat senang. Kenapa? Karena banyak orang-orang tua di sini masih semangat mencari ilmu, semangat mengaji. Beda dengan di Jawa itu sulit. Yang di pikiran mereka cuma uang, nggak ada lagi. Ilmu itu sudah penting, saya sudah tua. Bahkan ada ulama yang mencari ilmu itu, fokus mencari ilmu itu pada usia 80 tahun. Bayangkan, namanya Imam Hasan bin Ziyad, itu salah satu ulama di kalangan madhab Hambali, kalau tidak salah madhab Hambali. Pada usia 80 tahun beliau fokus mencari ilmu. Ya, jadi kita mungkin bapak-bapak di sini belum nyampe 80 tahun semangat mencari ilmunya, ya ini hadir di majelis-majelis ilmu, ada pengajian Habib, ada pengajian Kiai, Ustadz Firman dan lain sebagainya. Itu kita niatkan dari rumah
untuk niat mencari ilmu itu sudah dihitung langkah kakinya, sudah dihitung per langkah itu sudah dihitung. Kita niatnya bagaimana, tidak usah niat pakai lafaz, tidak usah. Itu ada niat yang pakai lafaz, ada yang niat tidak pakai lafaz. Ya seperti ini, saya mau ke majelis taklim yang diasuh oleh Ustadz Firman, itu sudah niat, itu namanya niat. Itu pun sholat dan lain sebagainya, niat. Itu sebenarnya kalau Nabi dulu tidak pernah melafazkan niat, ya. Karena kita ini umat-umat yang masih ragu, maka ulama menganjurkan kita untuk melafazkan niat. Dulu Nabi itu tidak ada usolli fardhu subhi raka'ataini, tidak ada itu Nabi dulu. Itu yang membuat adalah ulama. Kenapa? Karena kita ini ulama itu tahu kita ini umat-umat Nabi yang ragu, maka ulama menganjurkan kita untuk melafazkan niat. Usolli fardhul maghribi, itu niat. Sebenarnya kalau kita sudah yakin saya mau sholat wajib maghrib, itu sudah cukup. Nah, karena kita masih ragu, ya maka ulama menganjurkan kita untuk melafazkan niat. Sampai mana tadi? Sampai kemana-mana sini. Sampai mencari ilmu di waktu kecil. Jadi meskipun guru kita lebih muda dari kita, lebih muda, itu tetap dihormati, tetap di takzim. Seperti halnya dawuhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang artinya lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. La tanzur ma qala wa la tanzur man qala. Meskipun anak kecil yang berkata, kalau itu benar maka itu tidak usah diremehkan. Meskipun anak kecil seperti itu. Saya juga teringat dahulunya Imam Ghazali, beliau berkata, kalau kita melihat anak kecil, anggaplah anak kecil ini lebih mulia dari kita. Kenapa? Karena dia masih kecil dan dosanya sangat sedikit. Ya. Kalau kita kan enggak, anak kecil tahu apa ngomong apa, seperti itu. Jadi seperti itu. Dan lagi kalau dahulunya beliau Imam Ghazali, kalau kita melihat orang yang lebih tua dari kita, anggaplah dia paling mulia. Kenapa? Karena dia lebih banyak amalnya dan lebih banyak ilmunya dari kita. Sebenarnya banyak dari daun-daunnya Imam Ghazali. Kalau kita melihat orang kafir bagaimana, kalau kita melihat orang jahat bagaimana, seperti itu. Jadi gampang sebenarnya hidup kita ini. Jangan merasa lebih dari siapapun. Jangan mempunyai sifat seperti iblis, yang mana iblis ini seperti halnya ceritanya di Al-Quran itu, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Siapa? Nabi Adam. Artinya ya sombong. Jangan kita merasa sombong. Kalau anak kecil berkata benar, ya benar. Ya, jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Jangan mempunyai sifat seperti iblis, ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Sombong. Ya mungkin cukup dari saya, karena yang seperti yang dikatakan tadi, ilmu saya ini masih cetek. Tidak yang benar murni dari Allah, yang salah jelas-jelas dari saya, dan jangan diambil. Kalau benar murni dari Allah, diambil ilmunya, itu murni dari Allah, bukan dari saya. Kalau salah memang benar-benar dari saya. Mungkin cukup kali ini. Wabillahi
ada kata salah dalam perbuatan dan ucapan, mohon maaf kepada semua anggota majelis taklim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ja'alna rabbiyan syakira. Bunga kama rabbiyan syarab. Aqwa wal istiqamah. Wa'idina bimu'jizati nadamati laka sami'ud du'a. Lana wa liwalidina awladina wa li jami'i masyaikina wa li ahbabina fika al-mu'minina wal muslimati ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.